nanti. Nah, sebelumnya kita berbincang-bincang dulu sebentar. Baik, Bu. Kemudian sedikit tentang PI3, apakah sudah ada tindak lanjutnya kira-kira terkait PI3 ya? Iya. Tentang program-program yang didapat pada udah mulai ya udah. Iya. Untuk tindak lanjut PI3 saya rasa sudah dikembangkan, apalagi kemarin juga prospeknya, apalagi kan saya mengambilnya di prestasi akademik juga di sekolah gitu ya. Bahkan ada kemarin yang masuk juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat di bidang baca puisi, itu merupakan bagian karena saya langsung membidik langsung, Bu ya. Selain itu banyak juga sekarang itu masih ke literasi juga yang digalakkan dengan baik. Bahkan literasi yang di sini itu ada literasi numerasinya juga sama. Jadi setiap hari Selasa dan hari Jumat itu digunakan untuk literasi numerasi. Jadi seminggu itu full sekarang itu, Bu. Hanya dilaksanakan untuk hari Senin upacara bendera seperti biasa. Kemudian untuk hari Selasa dan hari Jumatnya kita numerasi. Semua Bapak Ibu guru masuk di jam pertama dengan wali kelasnya mulai pukul 7. Kemudian hari Rabunya kita menggunakan literasi bahasa Inggrisnya, Bu. Itu bahasa Inggris. Untuk hari Kamisnya kita masuk ke literasi. Itu pengembangan dari hasil PI yang di PI 3 gitu, Bu ya. Iya, jadi di hari Senin upacara. Betul. Ya, di hari Selasa dan hari Jumat itu literasi numerasinya, Bu. Numerasi ya kita digunakan. Oh ya, yang program numerasi itu kan. Ya, program numerasi. Di hari Selasa dan hari Jumat. Ya, hari Rabunya. Dan wali kelas masuk jam pertama, jam 7 itu udah masuk semua. Jadi jam ke-0 itu ya? Iya, jam 0. Betul, kebiasaan. Jadi pembiasaan itu digunakan sekarang itu untuk numerasinya ada, kemudian untuk literasi tidak hanya bahasa Indonesia fiksi saja, ada bahasa Inggrisnya, Rabu dan Kamis gitu. Rabu dan Kamis itu literasi bahasa Inggris. Hari Rabu bahasa Inggris. Ya. Tapi di kelas sama. Nah, kalau Kamis itu gebiar biasa. Gebiar literasi biasa. Jadi fokus ya ke kegiatan pengembangan literasi dan numerasi di sana. Betul sekali. Selaras dengan program pemerintah. Iya. Nah, untuk hari ini sebelum kita bersama-sama membahas, maka Pak Asep mengungkapkan dulu kira-kira apa yang nanti akan dilaksanakan, kemudian tujuan pembelajarannya apakah diganti atau tidak, atau sama yang diberikan ke saya RP-nya. Sama. Alhamdulillah. Maka tuh Pak Asep silahkan kira-kira apa yang akan nanti dilaksanakan, kemudian area pengembangan yang harus capai itu apa, dan bagaimana Pak Asep mempersiapkan strateginya agar area pengembangan itu bisa tercapai nanti. Betul. Baik, Bu, terima kasih ya. Baik, terima kasih gitu ya untuk kegiatan observasi untuk pendampingan yang keempat. Ya, terima kasih sebelumnya ke Ibu yang sudah menyempatkan gitu ya untuk membimbing gitu kan calon guru penggeraknya di angkatan 9. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu harus disampaikan karena sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas tentunya ada hal yang harus dikomunikasikan tentunya. Yang pertama dari segi tujuan pembelajaran. Kalau dilihat dari segi tujuan pembelajaran bahwa di sini siswa diharapkan terampil kemudian dalam mendemonstrasikan, membacakan atau memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan vokal, intonasi, kemudian tekanan, ya kemudian totalitas dalam hal pembawaan membacakan puisi. Di sini saya mengambil di pertemuan yang kedua dalam modul ajar tersebut yaitu ke membaca puisinya. Sebelumnya ada pembelajaran mengenai menganalisis unsur struktur fisik dan batinnya. Kita fokus ke membacanya. Kemudian dengan menggunakan model problem based learning atau PBL dengan berbantuan video. Nah, itu yang saya tujuan pembelajaran untuk kali ini. Jadi diharapkan siswa terampil gitu, Bu ya. Terampil membacakan dengan tepat gitu. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapainya, gitu kan ya. Saya di sini mengambil 3. Yang pertama, memfasilitasi minat belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi, dikembangkan semaksimal mungkin sehingga anak lebih tertarik, anak lebih senang dalam pembelajaran membaca puisi karena terus terang secara pribadi untuk hal membaca puisi menggunakan teknik yang memang anak harus mampu dan mumpuni. Tidak semua anak mampu gitu hanya dalam hal untuk membacakan atau mempresentasikan di depan atau membacakan, mendemonstrasikan membaca puisi dengan baik. Nah, dengan berdiferensiasi di sinilah gitu hanya tentunya harus mampu gitu hanya guru harus mampu berpihak pada murid itu supaya anak lebih percaya dirinya meningkat.
Yang kedua, menciptakan budaya positif pada saat pembelajaran. Artinya ketika anak harus tahu gitu hanya karakter budaya positif yang dilakukan anak-anak itu seperti apa juga gitu. Kemudian melakukan pembelajaran melalui pendekatan sosial dan emosionalnya. Tentunya dari jumlah 32 siswa gitu di kelas 11B, tingkat sosial emosionalnya sangat bervariatif gitu. Disitulah peran guru ya, peran gurunya ya progresnya harus lebih baik lagi. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan yaitu melakukan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Itu diharapkan sebagai apa yang disampaikan oleh program guru penggerak juga. Tentunya guru di sini tuh harus bisa pendekatan bagaimana anak supaya senang, bagaimana anak supaya masuk gitu ya, dalam hal bagaimana kita menyampaikan dengan baik gitu. Jadi menyenangkan lah gitu ya. Jangan sampai tertekan anak itu. Takut disiplin betul, tapi harus menyenangkan anak, jangan sampai secara pribadinya kita tertekan gitu. Yang kedua, melakukan pembelajaran berdiferensiasi jelas sekali gitu ya yang disampaikan, karena anak tidak sama. Ada juga anak yang sering gitu ya hanya dibaca di konteks buku saja. Ada juga anak yang memang mumpuni lebih berbentuk konten juga gitu kan, lihat misalnya ke video dari HP-nya masing-masing gitu salah satunya. Ada juga yang memang langsung praktik, langsung anak itu gitu belajar dengan kelompoknya. Nah, itulah dikemas semaksimal mungkin sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, baik untuk saya pribadi yang menyampaikan, anak pun lebih senang dalam hal melaksanakan dan mengikuti pembelajaran dengan saya di bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga strateginya yaitu melakukan pendekatan sosial dan emosionalnya. Itu Bu di sana. Tadi yang kembali lagi ke karakter bahwa salah satu siswa itu pasti berbeda-beda juga gitu ya. Nah, sosial emosional itu harus dikembangkan. Bagaimana nih? Ada juga yang murung. Itu kenapa bisa sampai seperti itu gitu. Itu mungkinnya diangkat sosial emosionalnya dengan baik sehingga tercapai pembelajaran yang diharapkan dengan baik juga dari strategi atau yang dipersiapkan baik saya pribadi sebagai CGP untuk PI 4. Itu Bu mungkin rekapan dari praobservasi mulai dari tujuan, kemudian area pengembangan yang hendak dicapainya seperti apa, kemudian strategi yang dipersiapkan juga saya sudah dikemukakan. Yang jelas kita menggunakan model PBL. PBL itu berpihak pada anak, juga menggunakan 5 sintak yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Pak Asep. Ini yang nanti akan dilaksanakan di kelas pertemuan ke-1 atau kedua? Kedua Bu, ada di pertemuan keduanya ya. Berarti yang berikutnya ya? Iya, betul. Nah, apakah kemudian hari ini Pak Asep mengambil metodenya mau diskusi atau apa? Iya, kita kolaboratif aja Bu, dalamnya ada diskusinya ada gitu ya. Ada ceramahnya juga, pemaparan juga ada. Gitu. Pasti ceramah itu tidak akan bisa lepas ya, dan ya, betul sekali. Yang namanya diferensiasi proses berarti betul. Nanti ada ceramah, ada diskusi, betul. Dan mungkin juga ada klasikalnya gitu kan ya. Ada kelompok. Ada kelompok, ada. Kalau dalam kelompok, apakah Pak Asep mengelompokkan anak itu sudah berdasarkan kebutuhan anak? Iya. Nah gini Bu, jadi untuk pengelompokan itu karena di sini kan membaca puisi. Ya. Kalau membaca puisi itu kan terampil. Ya. Kalau terampil itu di sini anak bisa, kata saya tadi disampaikan, bisa juga berbantuan nanti anak buka nanti kelompok ini misalkan untuk membuka HP-nya, kemudian lihat bagaimana cara membaca yang baik gitu ya. Ada juga yang memang fokus ke buku saja menganalisisnya atau membacanya, lihat aja berbentuk teksnya gitu. Atau juga mungkin nanti langsung ada yang juga satu kelompok itu ke praktiknya langsung dengan teman saling membacakan dengan kelompoknya gitu. Itu bergantung, itu strategi yang akan diterapkan di sana nanti gitu kan ya. Jadi emang kalau membaca itu sebetulnya lebih kepada keterampilan pribadi. Karena memang tidak kita menilainya nanti akan di individual kalau menilai keterampilan membacakan puisi. Betul. Ya. Cuma di sini mungkin nanti kalau pas di akhir refleksi di akhirnya, karena tidak mungkin semua siswa membacakan puisi ke depan, hanya dari kelompok itu ada atau 1 atau 2 orang. Nah, saya mengambil dari di mana nilai untuk anak supaya terampil itu. Nanti kan ada per kelompok di mana anak itu harus saling membacakan dengan temannya. Dan setelah mungkin peran guru akan menilai langsung gitu kan ya secara individunya gitu. Itu aja. Alhamdulillah. Kita sudah bisa menangkap apa yang akan nanti dilaksanakan di pembelajaran kelas, dan mari sekarang kita belajar kelas kalau anak-anak sudah siap. Betul. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.